bergabung di Instagram kita. Selamat datang di Potret Podcast Trending Topic. Ini adalah episode ketiga. Sampai lupa karena banyaknya Pak episode yang sudah kita lalui pastinya dengan perencanaan yang maksimal sekali, persembahan dari PT Pusri Palembang. Dan hari ini adalah hari yang spesial juga. Hari ini kita sudah ada di Infrada, Investasi dan Infrastruktur Daerah di Sumatera Selatan tahun 2020. Jadi kita senang sekali hari ini bersama dengan pengunjung PT Semol juga sudah hadir di sini. Dan untuk hari ini temanya sangat menarik sekali. Jadi untuk tema ini adalah UMKM naik kelas melalui program kemitraan Pusri. Karena kita tahu kita ini di tengah pandemi dan sekarang ini ekonomi sedang menurun seperti itu. Ini adalah informasi yang sangat menarik sekali untuk Anda UMKM. Jadi silakan langsung saja bergabung. Dan saat ini juga saya sudah bersama dengan Bapak Heri Suharsono. Apa kabarnya Pak Heri? Tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Pak Heri ini adalah manajer CSR dari PT Pusri Palembang. Jadi yang pengen tanya nih tentang program kemitraan harus tanya langsung di Instagram kita Pak. Nah bukan cuma itu, kita juga sudah kedatangan Pak Ma'ruf. Apa kabarnya Pak Ma'ruf? Agak sedikit jauh ya Pak, karena kita protokol kesehatan sekali. Pak Ma'ruf ini juga mitra binaan Pusri dengan bisnisnya itu adalah tenun jumputan. Seperti itu ya Pak ya, dan juga untuk hasilnya sendiri bisa dilihat langsung di booth kita di sini di Infrada. Dan untuk itu untuk seluruhnya pengunjung PT Semol juga bisa langsung saja bertanya secara langsung nantinya. Untuk yang ada di Instagram juga bisa bertanya langsung dengan kedua narasumber kita. Baik Pak Heri tadi baik ya Pak ya. Dan pastinya dengan semangat sekali. Ini kalau ngomongin soal program kemitraan PT Pusri. Itu program apa sih Pak persembahan dari Pusri Palembang? Baik, nah jadi untuk programnya sendiri sebenarnya programnya ada beberapa program persembahan dari CSR sendiri. Dan kita pengen tahu nih program kemitraan dari PT Pusri Palembang langsung dari manajer CSR dari PT Pusri. Baik Pak Ma'ruf ini dong kita mic-nya harus berbeda-beda karena menerapkan protokol kesehatan. Baik Pak Heri bagaimana Pak untuk program kemitraan sendiri persembahan dari Pusri Palembang? Oke, terima kasih untuk program kemitraan PT Pusri Palembang. Jadi program kemitraan ini adalah program untuk memberikan akses dana modal yang murah bagi UMKM. Jadi UMKM yang bergerak di segala macam bisnis ya, baik di Palembang maupun di seluruh Indonesia pada umumnya, sebenarnya bisa mengakses program ini, yaitu program kemitraan yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara. Terutama untuk sekarang pada kondisi pandemi COVID-19 ini, Bapak Presiden Jokowi juga sudah memberikan instruksi untuk penanganan atau pemulihan ekonomi nasional. Dan salah satunya Kementerian BUMN mendapatkan tugas juga untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, yaitu dalam rangka membangkitkan kembali ekonomi yang terpuruk sejak kejadian pandemi COVID-19 ini. Jadi dengan program kemitraan ini, usaha kecil, mikro dan menengah bisa mengakses modal yang dikatakan murah ya. Modal ini sangat murah dan syaratnya juga sangat mudah. Jadi silakan nanti untuk para pegiat-pegiat entrepreneur dari UMKM bisa berhubungan dengan kami, dengan program kemitraan di PT Pupuk Sriwijaya, yaitu dengan Departemen CSR. Betul, Pak. Tadi Pak Heri bilang itu memberikan modal seperti itu ya Pak ya. Untuk syaratnya sendiri Pak Heri tadi bilang syaratnya mudah sekali.
Nah, untuk syaratnya itu apa aja sih Pak kalau UMKM ingin menjadi mitra binaan dari PT Pusri Palembang? Oke, jadi persyaratannya yang tadi saya katakan sangat mudah, itu pertama UMKM itu tentu saja punya usaha yang sedang berjalan. Nah, dengan udah berjalan itu bisa mengajukan proposal pengajuan pinjaman modal kerja kepada program kemitraan di Departemen CSR PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Nanti proposal itu isinya data diri secara lengkap ya, ada alamat, nama, kemudian data usaha, nama usaha, alamat usahanya, kemudian fotokopi dilampirkan ya, fotokopi KTP suami istri kalau sudah berkeluarga, kemudian juga fotokopi kartu keluarga, kemudian fotokopi situ ya, surat izin usaha dari pemerintah setempat, kemudian fotokopi jaminan. Nah, ini kita perlukan ini jaminan ini karena kita juga harus bertanggung jawab atas dana pinjaman yang kita salurkan itu. Kemudian yang lain-lain ya itu aja. Baik, itu ya Pak ya, syaratnya cukup mudah sekali. Dan untuk syaratnya sendiri UMKM atau usahanya itu harus sudah berapa lama nggak Pak? Nah, untuk yang bisa mengajukan ini minimal sudah berjalan 6 bulan. Minimal harus berjalan 6 bulan. Ya, sudah biasanya berjalan 6 nih bulan. Pak ya, untuk menjadi mitra, untuk memperoleh modal seperti itu dari manapun itu harus 2 tahun. Nah, kalau dari PT Pusri Palembang sendiri hanya 6 bulan. Jadi untuk usahanya sendiri terserah usahanya itu apa aja ya Pak ya, karena di sini juga kami menampilkan seperti usahanya banyak makanan. Terus juga di sini juga kita sudah kedatangan narasumber kita juga Pak Ma'ruf ya Pak ya, dengan usahanya itu adalah jumputan. Usahanya itu sudah berapa lama Pak sekarang ini menjadi mitra binaan PT Pusri Palembang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mbak Tiara atas pertanyaan Pak. Pak Heri izin Pak untuk menjawab pertanyaan Mbak Tiara. Jadi kalau usaha kerajinan Palembang ini kita sudah mulai sejak tahun 2003. Nah, selang usaha itu sudah berjalan, jadi kita menjadi mitra binaan Pusri itu mulainya dari 2006. Jadi lebih kurang sekarang ini 14 tahun Mbak ya. Lebih kurang 14 tahun sudah. 14 tahun lama juga ya Pak ya? Sepuh Mbak. Udah sesepuh. Terus pertama kali tahunya itu dari siapa Pak? Ada program ini, persembahan dari PT Pusri Palembang. Awal mula itu memang kita kan dulu waktu pertama kali buka usaha itu kan kita kan diajak-ajak pameran juga dari instansi pemerintah. Nah disitulah kita kan ya mencoba kan, selain ada rekomendasi dari kawan, jadi kita juga bertanya ada pameran begini. Jadi ya gimana untuk cara menjadi mitra binaan. Salah satu itu ke PT Pusri. Mulai enggah kita itu pertama kali kita bertanya dan pertama kali BUMN yang kita datang itu Pusri, langsung jadi mitra binaan, Mbak. Wow, jadi langsung untuk syaratnya sendiri, Belum syaratnya ada sangat yang mudah lain. ya Pak ya, nggak terlalu ribet ya? Ya. Syaratnya langsung seperti itu. Ya, apa yang dikatakan Pak Heri tadi syaratnya, Mbak. Jadi tidak terlalu ribet, mudah, yang penting ada usaha, selesai. Tinggal mengikuti program apa yang dilaksanakan oleh Pusri kita ikuti. Jadi salah satu programnya itu beberapa programnya itu yang pertama kalau kita sudah menjadi mitra binaan itu enak semua Mbak. Yang pertama dapat modal. Nah itu kan. Yang kedua apalagi Pak selain dapat modal? Yang kedua kita diajak pelatihan-pelatihan untuk menambah ilmu kita, untuk mempertajam usaha kita. Kalau dulu ya mungkin programnya itu kan biasa kan, cuman sekarang Pusri sudah merambah ke program-program pelatihannya itu ke marketplace sekarang. Jadi sudah begitu, sudah ke internet. Nah itu. Jadi saya selama 12 tahun itu alhamdulillah itu sudah semua Pak pelatihan-pelatihan itu. Kemudian yang ketiga Mbak, yang ketiga terkadang kami mitra binaan itu
ini kan jenuh nih, jenuh segala macam kan. Jadi kami selain pelatihan diajak pameran. Jadi kalau pameran itu Mbak seperti ini kita pameran salah satunya tempat tidak bayar, boleh jualan hasilnya ke kita, enak ya. Dikasih juga Mbak uang sakunya oleh Pusri, enak kan? Nah uangnya bisa kita bayar angsuran ke Pusri. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat program Pusri. Jadi selain kita jenuh pameran, sekolah juga kita pelatihan, kadang-kadang diajak study tour. Study tour Mbak. Itu sering ya Pak ya? Iya semuanya, jadi study tour diongkosin, dikasih fasilitas segala macam, penginapan, hotel, makan, kasih lagi uang sakunya Mbak. Jadi enak ternyata kan Betul. Ibu Sri. Ini kalau ngomongin soal manfaatnya sendiri Pak, yang dirasakan sekali selama kurang lebih 14 tahun menjadi mitra binaan Pusri di bisnisnya apa Pak? Jadi manfaatnya sangat banyak, sangat banyak. Dulu kita berawal mula kan dari kerajinan kayu, sekarang kan sudah merambah ke songket dan juga jumputan. Satu lagi maaf, saya ada program dari Pusri. Jadi kita boleh mitra binaan mengajukan proposal yang saya ajukan sekarang mengadakan penelitian. Ini program terbaru dari Pak Heri Mbak. Jadi saya mengajukan proposal untuk penelitian pembuatan jumputan dari bahan limbah atau bahan tumbuh-tumbuhan asli dari Sumatera Selatan. Ini Mbak salah satunya. Ini dari kulit bawang. Wow. Limbah kan? Kulit bawang Mbak. Itu kulit bawang Pak? Ya. Ini dari sabut kelapa merah-merah. Luar biasa sekali. Ini buatan sendiri ya Pak Iya. ya? Ini dari mitra binaan kita ini, jadi yang memanfaatkan limbah, jadi ramah lingkungan produknya ya Pak Maruf ya. Ini lebih canggih lagi dari kulit jengkol Mbak. Jadi Itu kalau kulit, kayak kulit jengkol, kulit bawang itu diapain Pak? Sampai jadi kayak gini. ya kita proses sedemikian rupa sehingga warnanya itu keluar, sudah warna keluar kita aplikasikan ke sini. Ini dampak efek positif dari apa? Dari pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusri. Betul, Mbak. karena juga ini programnya juga ada untuk penelitiannya ya Pak ya. Ya, Betul sekali. Pastinya banyak sekali ini Pak yang pengen juga nih menjadi mitra binaan PT Pusri Palembang. Jadi untuk seluruhnya yang ada di PT Semol nanti bisa bertanya secara langsung. Karena untuk menjadi mitra binaan ini sangat mudah sekali programnya dan hanya usahanya itu kurang lebih 6 bulan ya Pak ya. Betul. Yes, harus bertahan 6 bulan seperti itu bisa langsung mengajukan. Nah ini kalau Pak Heri sendiri, kalau untuk perkembangan mitra binaan PT Pusri Palembang untuk saat ini seperti apa sih Pak? Perkembangannya Pak? Perkembangan dari mitra ya. Jadi mitra binaan itu kan banyak ya macam-macamnya. Ada yang kain tenun Palembang semacam seperti Pak Ma'ruf dan kawan-kawan itu banyak. Ada kita dalam rangka juga menjaga tradisi atau kekhasan dari seni budaya dari Palembang. Kemudian juga ada juga kami mitra-mitra binaan dari sektor-sektor pertanian. Karena PT Pupuk Sriwijaya ini kan core bisnisnya adalah produksi pupuk dan berhubungan dengan pertanian. Jadi justru inilah yang kita juga tekankan di kawasan-kawasan pertanian di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ini sebagai lumbung padi nasional. Jadi kita harapkan kelompok-kelompok tani itu bisa juga untuk mengajukan sebagai mitra binaan di PT Pupuk Sriwijaya Palembang ini. Itu udah kami sosialisasikan, kami sampai datengin ke tempat-tempat sentra-sentra pertanian gitu ya, dari Oku Timur ke Banyuasin, Musi Rawas dan sebagainya. Kemudian juga untuk mitra-mitra binaan yang makanan khas Palembang juga.
pempek, kerupuk kemplang, kemudian macam-macam apa itu, tekwan, burgo dan segala macam itu kita sokong juga. Kemudian ada juga yang bergerak di kopi Palembang. Nah ini kita ada perkembangan bagus ini. Yang pempek itu sekarang sudah kita bina sampai mendapatkan SNI. Jadi Standar Nasional Indonesia. Jadi dengan ada SNI dia sekarang bisa melebarkan bisnisnya itu sampai ekspor produknya itu ke Singapura. Itu. Kemudian juga yang kopi ini kita juga akan kembangkan juga agar bisa mendapatkan standar nasional Indonesia juga. Di samping juga kalau makanan-makanan juga nanti akan kita bantu juga untuk bisa mendapatkan sertifikat halal agar jaringan atau bisnisnya itu makin berkembang. Betul. Berarti untuk perkembangannya saat ini itu lumayan ya Pak ya. Ya. Apalagi tentang kearifan lokal yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, kita juga sangat mensupport sekali untuk usaha mulai dari makanan khas, terus juga kain khas seperti itu dan pastinya kita juga menunggu usaha di bidang pertanian juga ya Pak ya. Betul. Untuk menjadi mitra binaan dari PT Pusri Palembang. Ini kalau kita nanya lagi nih sama Pak Ma'ruf, karena usahanya ini udah lumayan ya Pak ya, bisa bertahan sampai dengan tahun 2020 ini dari 2003 dan sekarang ini kita di tengah kesulitan seperti itu karena seluruhnya itu merasakan pandemi COVID-19 ini. Kalau untuk kesulitannya Pak dalam proses bisnis di tengah pandemi ini dirasakan seperti apa? Jadi dalam masa pandemi ini kan global ya Mbak ya. Dari seluruh sektor usaha itu pasti kena imbasnya, termasuk juga kita UKM. Cuman karena kita ini UKM itu kan akarnya kuat dari bawah, jadi kita masih bisa bertahan. Karena kenapa? Kalau kita dari UKM ini, produk ini kita produksi sendiri Mbak, produksi tangan kita sendiri. Jadi untuk pegawai itu bisa kita kurangi, kita handle, itu salah satu jalannya. Terus untuk pemasaran, selain kita ikut di sini, sekarang kan kita sudah internet, istilahnya kan. Jadi kita gunakan untuk penggunaan internet itu sebaik mungkin. Jadi pemasaran itu tidak kita mentok di tempat kita aja pamer begini. Jadi semua orang sampai ke dunia itu bisa lihat produk kita. Itulah keuntungannya kan. Itulah yang kita kembangkan sekarang ini, yang Pusri sedang lagi galakkan itu. Jadi UKM itu sekarang ini harus bisa internet untuk memasarkan produknya. Itu yang. Jadi kami juga dari mitra-mitra binaan ini setiap bulan itu ada pertemuan. Itu namanya Forkomin, Pak. Forum Komunikasi Mitra Pusri yang dimotori oleh bapak-bapak di CSR itu. Kadang-kadang Pak Taufik datang, pertemuan kami tiap bulan itu untuk membahas, berdiskusi masalah usaha-usaha ini kan. Jadi walaupun program dari Pusri katakanlah ada waktunya, tapi kami tiap bulan bersama kawan-kawan mitra dan ada teman-teman dari CSR itu datang. Jadi kami bisa konsultasi terus. Jadi di Forum Komunikasi Mitra Pusri kebenaran saya jadi ketuanya, Mbak. Gitu. Baik, berarti ini juga harus menjadi masukan ya Pak ya untuk usaha yang belum menggunakan internet harus menggunakan itu seperti itu karena kita di tengah pandemi ini tidak bisa mengandalkan usaha yang secara langsung seperti itu, entah itu seperti bun-bun dan lain-lain ya Pak ya. Nah ini kalau untuk Pak Heri sendiri, Pak Heri ini banyak banget nih Pak yang udah penasaran. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bergabung juga di Instagram kita di Pusri Palembang. Ini kalau kedepannya mungkin mau memperbanyak nggak Pak atau fokus sama mitra binaan yang sudah ada? Tentu saja mitra binaan kita sifatnya terbuka. Jadi siapapun yang akan mengajukan atau mengajukan proposal untuk menjadi mitra binaan tetap kita layani. Jadi tidak terfokus kepada mitra binaan yang ada. Mitra binaan kita yang ada tetap kita support. Kemudian mitra binaan yang baru pun akan kita support lagi dan
program-program yang telah tadi disampaikan oleh Pak Ma'ruf tadi sharing kan, apa yang dia peroleh dengan manfaatnya menjadi mitra binaan di PT Pupuk Sriwijaya ini, nanti akan diperoleh juga oleh mitra-mitra binaan yang baru yang akan masuk menjadi mitra binaan PT Pupuk Sriwijaya ini. Betul, berarti dari CSR PT Pusri sendiri gak cuma fokus untuk mitra binaan yang sudah masuk ya Pak ya, tapi Iya. juga kalau misalnya ada usaha yang memang sudah kriterianya seperti itu dari PT Pusri Palembang, boleh mengikuti program dari CSR ini sendiri. Nah, ini kalau untuk yang sudah bergabung bisa langsung drop pertanyaan karena sekali lagi ada hadiah yang sangat menarik sekali persembahan dari PT Pusri Palembang untuk seluruhnya yang sudah bertanya secara langsung di Instagram kita. Baik, ini kalau Pak Ma'ruf sendiri Pak, kalau untuk prestasinya yang sudah didapetin nih selama menjadi mitra binaan Pusri apa aja sih? Kalau prestasi itu biasanya kita mengikuti program-program pemerintah Mbak ya. Salah satunya saya itu 2010 itu Pemuda Pelopor Sumatera Selatan. Pemuda Pelopor Sumatera Selatan. Kemudian saya juga 2 kali masuk nominasi Upakarti. Itu bekas bimbingan dari PT Pusri semua itu Mbak. Terus Pak apa lagi? Ya kalau lomba-lomba pernah juga 2010 juga itu lomba desain industri kreatif. Itu alhamdulillah kita juara 1 kalau nggak salah untuk produk kita. Pak Ma'ruf kan ini pertama kali masuk ke Pusri itu tahun berapa Pak? 2006 Mbak. 2006 pertama kali itu jual apa sih Pak? Bisa jadi mitra binaan Pusri? Jadi kita kerajinan Palembang. Dulu saya jual itu miniatur perahu layar Sriwijaya Mbak. Miniatur ya, Pak, ya? Miniatur. Jadi memang tujuan saya itu ke depan untuk memajukan kerajinan Palembang. Cuma waktu itu awal mulai itu kerajinan Palembang itu berupa miniatur perahu layar Sriwijaya, miniatur rumah limas, ampera, semuanya kerajinan Palembang. Terus ini merambah ke kain-kain sekarang. Oh itu setelah merambah ke kain itu sudah menjadi mitra binaan? Iya. Baik, berarti untuk usahanya upgrade terus ya Pak ya? Iya, Mak, harus Setelah begitu. menjadi Kita kan mitra binaan. sesuai apa yang kata Pak Heri itu memajukan potensi Sumatera Selatan. Itu yang kita galakkan gitu loh. Jadi Betul. apa kerajinan, apa yang hasil bumi Sumatera Selatan itu kita angkat. Intinya begitu kan? Kerajinan-kerajinannya, bahan bakunya itu yang kita angkat, Mbak. Betul, jadi sangat upgrade sekali ya Pak ya kalau dengar cerita memang dari awal dari tahun 2006 sekarang ini sudah banyak sekali produk-produk unggulan pastinya. Kalau usahanya sendiri namanya apa sih Pak Ma'ruf? Ada nama usaha kita kalau di Pusri itu Putra Sijaya atau Palembang Sege. Palembang Sege itu ngambil dari bahasa Palembang ya Pak ya? Jadi sege itu kan ada 2 pengertian. Jadi kalau sege orang Palembang itu bergaya. Nah sege juga kalau bahasa Lahat kalau sege itu puas. Jadi kalau mulai produk ini puas bergaya artinya Mak. Gitu ya Pak ya. Jadi untuk mitra binaannya sendiri sekali lagi bukan cuma tentang seperti kain-kain dan lain-lain, tapi kalau misalnya mau menjadi mitra binaan Pusri itu bisa secara langsung usahanya minimal 6 bulan. Nah ini kita udah lihat nih hasilnya Pak Ma'ruf ya Pak ya setelah menjadi mitra binaan Pusri lebih dari 14 tahun. Dan kalau untuk PT Pusri sendiri Pak Heri itu menyalurkan pinjaman modal kerjasamanya itu yang paling terbesar di sektor apa sih Pak? Kalau untuk di mitra binaan, sebenarnya yang terbesar seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya sesuai dengan core bisnis dari PT Pusri Palembang, jadi kita paling banyak menyalurkan adalah di sektor pertanian. Karena sektor pertanian juga baik itu yang langsung kepada petaninya untuk modal bercocok tanam, kepada kelompok-kelompok tani, dan juga kepada jasa-jasa penggilingan padi itu juga banyak. Kemudian juga kepada pengecer pupuk. Nah itu mungkin ada sekitar porsinya 60%-an itu adalah ke sektor pertanian. Baik, jadi untuk CSR sendiri dari PT Pusri itu lebih besar ke
Betul. Kita adalah Karena Sriwijaya. mendukung juga Palembang, Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Betul, karena Provinsi Sumatera Selatan juga kita tahu ya Pak ya, mulai dari di Oku seperti itu memang pertaniannya sangat ditonjolkan sekali. Nah ini juga Pak, sudah ada yang bertanya melalui Instagram kita. Boleh kita bacain ya Pak ya? Ada dari Cikalit. Ini apakah mitra binaan sudah merambah ke kaum milenial Pak, industri kreatif dan sebagainya? Baik, boleh Pak Heri, apakah mitra binaan sudah merambah ke kaum milenial Pak, seperti industri kreatif? Ada nih contoh dari industri kreatif yang menjadi mitra binaan kita. Kebetulan ikut ini sekarang juga ya, Nadine. Pak Maruf juga milenial ya Pak Iya ya? Pak. Iya, Pak Maruf juga milenial nih. Betul. Jadi ada produk Nadine itu merancang sepatu tas yang sangat kekinian. Jadi sepatu yang sangat modis itu dipadukan dengan kain khas Sumatera Selatan, yaitu baik itu kain songket maupun kain jumbutan dengan dompet gitu. Sangat menarik. Itu Baik. khas milenial sekali itu. Baik, jadi untuk Cikalit ini jawabannya udah dijawab ya oleh Pak Heri. Jadi bisa banget ya Pak ya. Kalau kata Ya. anak-anak muda itu bisa banget kalau misalnya mau jadi mitra binaan dari PT Pusri Palembang. Karena banyak juga ini mitra binaannya mulai dari sepatu yang kekinian seperti itu. Karena sekarang ini Pak, anak-anak muda ini banyak sekali usaha tapi dari industri kreatif. Nah, ada juga pertanyaan dari Tri Indah 13. Mau tanya nih mitra binaan Pusri, apakah sistem pembinaannya ada pembinaan keahlian, manajemen, pengelolaan keuangan juga, terus juga berapa besaran bantuan yang diberikan? Baik, siapa nih yang mau jawab? Pak Heri ya Pak ya? Baik, silakan Pak Heri. Jadi para pelaku usaha UMKM yang menjadi mitra binaan di PT Pupuk Sriwijaya, kita laksanakan program pembinaan sesuai dengan namanya. Program kemitraan itu juga untuk membina UMKM. Jadi kita berikan pelatihan-pelatihan, nanti ada manajemen tentang keuangan, kemudian bagaimana pemasaran, kita kasihkan juga. Bahkan nanti kalau ada event-event pameran atau event-event yang berhubungan dengan pengembangan industri kreatif, itu kita ajak mitra-mitra binaan kita. Betul, itu sudah dijawab ya oleh Pak Heri tadi. Nah untuk informasi lebih lanjutnya ya Pak ya, nanti bisa hubungi untuk call center Pusri aja. Langsung hubungin aja, kalau untuk yang lebih detail lagi nanti bisa hubungin ke PT Pupuk Sriwijaya atau boleh datang langsung ke kantor Departemen CSR PT Pupuk Sriwijaya. Betul, baik. Ada juga nih pertanyaan dari Om Rahman. Terima kasih sekali lagi Om Rahman. Kami mohon maaf bila salah penyebutan nama ya Pak ya untuk nama-nama ID Instagram seperti itu. Ini pertanyaannya adalah apakah ada bentuk kerjasama antara mitra binaan Pusri, misalnya saling mensupport untuk tetap bertahan di masa pandemi ini. Baik, ini boleh dijawab langsung oleh Pak Heri dan juga nanti ditambahkan nih Pak sama Pak Maruf ya Pak ya, karena udah lama banget nih menjadi mitra binaan Pusri. Pertanyaannya ya, diulangin lagi ya Pak. Ini dari Om Rahman, apa ada bentuk kerjasama antara mitra binaan Pusri, misalnya saling mensupport untuk tetap bertahan di masa pandemi ini? Nah, ini mungkin bisa diceritakan Pak oleh Maruf, mitra boleh, binaan. Pak Maruf, ini, Kerjasama antar mitra ini. Karena ini pengalaman sendiri mungkin Iya. oleh Pak Maruf. Silakan Pak Maruf. Jadi alhamdulillah Mbak Tiara, teman-teman semua. Jadi selama masa pandemi ini kami mitra binaan itu oleh Pusri itu produk-produk kami itu Mbak, ada yang dibeli Mbak. Jadi cinta produk dalam negeri, cinta produk UKM mitra binaan. Dan selain itu sekarang ini kita PT Pusri sudah ada rumah kreatif. Jadi di rumah kreatif itulah
seluruh produk-produk UKM mitra binaan boleh di sana, berjualan di sana. Nantinya Pak, kemarin itu asisten Menteri BUMN Pak Arya. Ya, asisten 3 Menteri BUMN Bapak Arya Pak Sinulinga. Arya ke sana, ke rumah kreatif kita, sekalian mereka belanja-belanja. Jadi diharapkan nanti terkhusus tamu-tamu Pusri digiring ke sana. Dan juga boleh tamu-tamu umum, Mbak. Mbak Tiara juga boleh ke sana. Baik, nanti ke sana ya Pak ya. Iya. Jadi untuk pertanyaan tadi sudah dijawab, untuk bentuk kerjasamanya sebagai mitra binaan Pusri, memang sudah ada wadahnya seperti itu ya Pak ya. Jadi untuk konsultasi atau untuk yang pengen kerjasama, itu sudah ada wadahnya persembahan dari PT Pusri Palembang. Ada pertanyaan lagi nih Pak, karena yang nonton di Instagram kita itu lumayan banyak di Pusri Palembang. Ini pertanyaan dari Acan Basga. Bagaimana peran CSR terhadap mitra binaan Pusri agar produk-produk yang dihasilkan mampu bersaing dan bisa menembus pasar ekspor? Sebenarnya udah dibilangin, tapi kita kasih tahu lagi gak apa-apa ya Pak Heri ya. Baik, silakan Pak Heri untuk menjelaskan kembali ini pertanyaan dari teman-teman Instagram yang sudah bergabung. Ya, jadi tadi udah disampaikan di awal-awal kami siaran di Instagram ini bahwasanya dengan menjadi mitra binaan itu pelaku usaha UMKM ini kita berikan pembinaan berupa pelatihan-pelatihan, nanti training ada berupa manajemen ya, manajemen keuangan, kemudian manajemen pemasaran, dan kita ikutkan pada event-event pameran baik berskala lokal, regional di Palembang ataupun Sumatera Selatan maupun di nasional, bahkan kalau ada internasional kita bisa ikutkan gitu. Betul, jadi ini bukan cuma menjadi mitra binaan yang modal pelatihan, tapi juga untuk mengikuti ajang-ajang yang seperti nasional ataupun internasional memang disupport sekali oleh PT Pusri Palembang. Ini juga nih Pak, untuk yang sudah bergabung juga pengen tahu, jadi untuk UMKM yang sudah menjadi mitra binaan dari PT Pusri Palembang kurang lebih udah berapa banyak sih Pak? Gimana? Pak Heri, kira-kira udah berapa banyak sih? Kalau kira-kiranya aja deh Pak. Aduh, kalau itu sudah ribuan kalau mitra binaan yang sudah menjadi mitra di PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Tapi ada juga dari mereka itu bahkan ada yang sudah mandiri. Jadi bisa saya sebutkan di sini ya. Itu ada Intan Songket. Intan Songket itu ya. Saya Ya? Pak. Iya. Ini. Jadi dia bahkan ikut event-event internasional itu, dia memamerkan produk kebanggaan Wong Kito, itu kain songket itu. Waduh, sampai ke Rusia. Itu modelnya yang dipakai itu model-model yang cantik itu, orang-orang Rusia. Berarti itu mitra binaan Pusri juga Iya, ya Pak ya? iya, itu dari Iya, itulah yang salah satu naik kelasnya sudah luar biasa Intan Songket itu. betul sekali. Jadi untuk yang pengen tahu juga nih program CSR ini untuk program mitra binaan Pusri dibuka setiap tahun atau boleh masuk kapanpun itu Pak? Untuk menjadi mitra binaan ini? Kapanpun bisa. Kapanpun ya Pak ya? Betul. Berarti nggak ada waktu untuk rekrutmennya. Iya. Dan pastinya untuk seluruhnya yang ada di sini, kami dari PT Pusri Palembang memang membuka lebar sekali untuk pemilik usaha UMKM pastinya yang ingin sekali menjadi mitra binaan PT Pusri Palembang agar usahanya lebih maju lagi. Sudah ada contohnya Pak Ma'ruf ya Pak ya, sekarang ini sudah lumayan sekali untuk usahanya berjalan 14 tahun ini. Ada juga nih pertanyaan untuk netizen Sobat Pusri yang sudah bertanya secara langsung. Ada Pak Rustam Effendi, mantap Pak Heri. Wah Pak Heri Pak. Ada juga dari Tri Indah 13. Jadi pertanyaannya adalah, mau tanya lagi Pak, saat COVID seperti ini, untuk daya beli masyarakat ini kan menurun. Jadi pendapatan usaha juga menurun. Apakah tim CSR juga menghadapi kesulitan di dalam pengumpulan pengembalian pinjaman? Apa
Iya, jadi selama musim pandemi ini kita tetap secara bisnis kan memang mengalami pelemahan semua ya. Jadi ya kita maklumi kalau memang ada mitra-mitra binaan yang asal bisa mengajukan alasan yang tepat, tentu bisa kita terima untuk mengajukan keringanan. Baik, jangan aja ya Pak ya, alasannya mau liburan. Nah itu. Baik, itu dia tadi. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bergabung. Ada juga dari Sosiawati. Semangat PT Pusri tetap jaya. Baik, terima kasih. Nah, ini untuk pertanyaannya kami juga akan mempersilahkan pengunjung juga yang akan bertanya secara langsung. UMKM bisa tanya secara langsung karena ini spesial sekali pastinya. Kita mendatangkan manajer CSR PT Pusri Palembang untuk yang ingin bertanya tentang usaha UMKM agar bisa menjadi mitra binaan dari PT Pusri Palembang. Karena Pak, kalau untuk UMKM sendiri memang sangat perlu sekali ya, harus ada mitra binaan seperti itu agar usahanya juga bisa berlangsung dengan lama, menghasilkan pastinya produk-produk unggulan dan juga pastinya dikenal lagi, apalagi di Provinsi Sumatera Selatan bahkan di nasional. Baik, silakan untuk yang ingin bertanya secara langsung UMKM yang ada di sini juga bisa. Silakan langsung saja untuk yang ingin bertanya. Kira-kira ada nggak nih UMKM yang sudah gabung di sini atau kita tungguin aja untuk yang sudah bergabung juga di Instagram kita di Pusri Palembang. Baik, kami juga mengundang seluruhnya untuk datang langsung ke booth kita ya Pak ya. Silakan Karena booth kita datang. ini bukan cuma ada Pak Ma'ruf, bukan cuma ada songket, terus juga kain yang sangat khas sekali dengan bahan warnanya itu melalui penelitian dari Mitra Binaan Pusri, tapi kita juga di sini ada kopi Pak. Baik, jadi kopi yang ada di sana itu adalah Mitra Binaan Pusri juga ya Pak ya. Baik, untuk kopi itu dari daerah mana Pak? Ada yang Ada yang ingin bertanya. Halo Ibu. Baik. UMKM juga sudah hadir di sini. Ibu namanya siapa Bu? Usahanya apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sosiawati. Saya ini usahanya kecil-kecil Pak. Ya ada kambing berapa ekor gitu, terus ada kolam juga. Ini kira-kira bisa nggak Pak bergabung jadi mitra binaan PT Pusri? Baik, Ibu namanya siapa Bu tadi? Sosiawati Bu. Ibu Susiawati. Jadi usahanya itu usaha kecil Pak, tapi ada kolam, ada kambing. Itu bisa nggak nih Pak? Baik, ini langsung dijawab ya Bu. Ibu terima kasih sekali lagi sudah bertanya secara langsung. Pak Heri silakan Ya, Pak. baik Bu Sosiawati, jadi usaha apapun itu usaha kecil tetap bisa kita layani untuk menjadi mitra binaan. Yang penting tadi mengajukan proposal, kemudian dengan syarat-syarat yang tadi udah disebutkan ya, tadi kan udah mengikuti ya dari awal. Jadi itu aja. Nanti setelah proposal diterima nanti akan kita evaluasi, nanti petugas staf dari Departemen CSR nanti akan datang untuk mensurvei usaha, dilihat kelayakannya kan nanti bener nggak usahanya ada nggak gitu kan sesuai dengan proposal yang diajukan gitu. Bisa sekali. Misalkan ini Pak, kalau ada beberapa itu apakah kita mengusulkan satu saja atau memang kita boleh gabungan Pak? Maksudnya gimana Bu? Tadi kan saya jelaskan bahwa usaha saya kecil-kecil tapi ada beberapa gitu. Saya mengajukan satu-satu atau beternak kambing saja atau gimana atau boleh gabungan? Dan besaran pinjaman saya kira-kira berapa Pak? Kalau usaha sih sebaiknya yang jelas salah satu ya diajukan yang mana gitu. Kemudian nanti besarannya atau pinjaman yang akan diberikan nanti berdasarkan dari hasil survei oleh
staf Departemen CSR atau dari program kemitraan tersebut. Nanti akan dicek di lapangan, di tempat ibu usahanya, nanti akan diajukan, oh ini layak untuk mendapatkannya adalah sekian, nanti diajukan. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik, Ya, terima kasih sama-sama. Ibu, sekali lagi. Terima kasih. Silakan yang punya untuk syaratnya dipenuhi seperti itu. Dan untuk penonton PTC yang bertanya secara langsung akan mendapatkan tumbler dan juga payung cantik dari PT Pusri Palembang. Boleh tepuk tangannya dong untuk PT Pusri Palembang. Terima kasih sekali lagi. Nah, ini kita akan kasih pertanyaan untuk yang sudah bergabung melalui Instagram kita di Pusri Palembang. Jadi ada hadiah menarik Pak Heri dan juga Pak Maruf. Saya kasih pertanyaan dulu ya Pak ya. Mohon izin. Nah ini pertanyaannya adalah sebutkan syarat minimal jalannya usaha. Oh ini Pak, untuk pertanyaan sebutkan syarat minimal berapa lama jalannya usaha untuk menjadi mitra binaan Pusri. Tadi udah dibilangin oleh Pak Maruf ya Pak ya. Kalau salah Pak Heri, Pak Maruf tadi juga udah cerita. Jadi untuk usahanya udah berjalan 3 tahun seperti itu, tapi minimalnya itu berapa gitu kan, berapa bulan untuk bisa menjadi mitra binaan PT Pusri Palembang. Baik, untuk Pak Maruf sendiri sebagai informasi kembali, ini sudah menjadi mitra binaan Pusri sudah lebih dari 14 tahun. Betul sekali. Dan ada juga yang sudah bertanya melalui Instagram, kita masih tunggu nih untuk yang sudah bertanya. Tapi kita tunggu dulu nih Pak. Tadi ada pertanyaan, silakan tim kami akan memilih untuk pemenang sendiri di Pusri Palembang karena memang banyak yang pengen sekali tahu. Ada yang jawab syaratnya minimal 6 bulan. Wah, syaratnya minimal banyak banget Pak yang udah jawab. Terima kasih sekali lagi nanti. Berarti mengikuti ya. Untuk pemenangnya akan dipilih langsung oleh tim kami. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan didengar dengan baik untuk yang sudah menonton di Pusri Palembang karena hadiahnya lumayan sekali. Sebutkan. Oh, ini pertanyaannya ini ya, apa namanya? Kita tunggu dulu Pak. Bentar Pak, kita tunggu dulu untuk yang sudah bertanya secara langsung juga karena kita lagi menunggu Sobat Pusri yang menjawab pertanyaan karena kita mencari 3 pemenang untuk pertanyaan yang kita berikan atau quiz Instagram ini. Nah ini ada yang tanya nih Pak dari Cik Halid. Pak UMKM binaannya diminta juga dong Pak promosiin atau viralin produk Pusrinya selain produknya sendiri. Apaan nih? Coba nih untuk yang bertanya Oh endorse. Oh endorse. Pak Bapak kalau Pak Maruf itu udah main endorse nggak Pak? Banyak tuh enggak Mbak, cuman ada. Salah satunya kemarin Pak Arya Sinulinga, mereka kan pakai produk kita nih. Nah itu salah satu endorse kan Mbak. Dulu waktu itu Menteri BUMN Purini juga begitu. Jadi kami secara tidak langsung, walaupun tidak monoton dia datang, itu waktu pameran itu Mbak, kadang-kadang kita minta di endorse. Jadi ini juga, jadi masukan juga bagi pejabat-pejabat Mbak. Jadi kalau membuka opening suatu acara itu, kalau bisa produk itu di-endorse juga Mbak. Dengan sekedar dilihat-lihat begitu kan, rasanya kan kita UKM itu ada kebanggaan tersendiri. Kalau seorang pejabat atau siapa yang punya super power, dia pegang produk-produk kita atau dia pakai, secara tidak langsung kita bangga Mbak. Gitu kan, apalagi dia beli. Itu kan Mbak. Itu kan tolong disampaikan kepada teman-teman yang lain kan. Jangan sekedar lewat aja bertanya begitu kan. Pengennya UKM itu produk kan dipasarkan. Kalau dipasarkan mereka kan mendapat income. Income kan bisa mengembangkan usaha, bisa bayar cicilan gitu kan Mbak. Betul, jadi itu bentuk dari promosi ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bertanya secara langsung. Ini juga ada pertanyaan Pak untuk Pak Heri. Harapannya untuk pelaku UMKM ke depannya gimana Pak? Ada saran nggak untuk yang ingin bergabung menjadi mitra binaan PT Pusri Palembang? Saran? Ya, tadi pokoknya ya, jadi untuk menjadi mitra itu syaratnya sangat mudah. Mengajukan proposal, punya usaha ya. Nanti di dalam proposal itu isinya dijelaskan data diri, kemudian data usahanya, alamat lengkapnya, kalau perlu alamatnya itu dikasih juga koordinat GPS-nya. Jadi nanti kalau petugas
staf dari Departemen CSR mau menuju ke lokasi untuk survei, mudah gitu. Kemudian syarat-syaratnya tadi ada fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga suami istri, kemudian fotokopi KTP suami istri tadi ya, fotokopi kartu keluarga, kemudian fotokopi jaminan, kemudian fotokopi dari surat izin usaha dari pemerintah setempat. Dan syarat yang tadi ya menjadi pertanyaan secara udah dijawab tadi kan, banyak yang jawab ya, 6 bulan cukup, usaha sudah berjalan 6 bulan bisa mengajukan. Baik, Silakan. terima kasih sekali lagi Pak Heri. Ini adalah manajer CSR PT Pusri Palembang. Jadi untuk syaratnya itu jangan pernah takut untuk mencoba ya Pak ya. Minimal usaha 6 bulan. Silakan masukkan proposal langsung ke CSR PT Pusri Palembang. Nantinya akan ada seleksi seperti itu atau tidak ada seleksi Pak? Nanti akan langsung dicek ke lokasi ya Pak ya? Ya, nanti langsung akan dicek. Berarti seperti itu. Jadi sangat mudah sekali. Nah ini tipsnya nih dari Pak Maruf sebelum kita closing Pak. Tipsnya untuk mitra binaan seperti itu dari PT Pusri Palembang atau yang ingin menjadi mitra binaan PT Pusri Palembang yang sudah nonton, biar bisa menjadi mitra binaan PT Pusri dengan cepat dan mudah seperti apa Pak? Kalau dari Bapak sendiri? Yang pastinya usahanya usaha sendiri Mbak. Kalau bisa dia sendiri yang produksi, dia sendiri yang yang memasarkan, itu yang diutamakan, IKM. Jadi industri kecil menengah, bukan berarti dia mengambil usaha orang terus dia pasarin. Jadi yang utama itu dia sendiri yang produksi, dia sendiri yang memasarkan gitu. Betul, itu tipsnya ya Pak ya, cuma sedikit tipsnya tapi sangat bermanfaat sekali. Jadi usahanya itu adalah usaha milik sendiri dan memang sudah ditekuni ya, seperti itu. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Heri Suharsono, manajer CSR dari PT Pusri Palembang, dan terima kasih untuk Pak Maruf. Ini adalah binaan Pusri dengan usaha tenun jumputan yang memang sudah lama sekali menjadi mitra binaan dari PT Pusri Palembang. Sekali lagi terima kasih untuk seluruhnya yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk pengunjung PT Semol yang sudah menonton. Dan jangan lupa untuk kunjungi booth kami secara langsung sampai dengan besok di Infrada Sumsel 2020. Tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19 karena pandemi selesai, ekonomi kembali pulih. Saya Tiara Putri, sampai bertemu lagi di podcast Trending Topic selanjutnya. Bye-bye.